Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten saya kali ini saya akan membahas soal SBMPTN sistem reproduksi ya. Langsung saja kita bacakan soalnya. Yang pertama yaitu sebelum terbentuk ovum secara bertahap terjadi pembentukan A. Oogonium oosit, B. Oosit oogonium, C. Oogonium polosit dan oosit, D. Oosit oogonium ootit, sedangkan E. Oogonium oosit dan ootit. Langsung saja kita lihat gambarnya. Jadi, proses pembentukan ovum, ya di sini ovum disebut oogenesis, berlangsung di ovarium. Proses oogenesis sudah dimulai sejak bayi perempuan masih dalam kandungan. Nah, di dalam ovarium tersedia calon sel telur yang terbentuk sejak bayi lahir. Nah, saat pubertas, oosit primer melakukan pembelahan meiosis menghasilkan oosit sekunder. Nah, setelah itu, oosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua, menghasilkan satu ootit dan satu badan polar kedua. Nah, ootit berdiferensiasi menjadi ovum. Jadi, tahapan pembentukan ovum yaitu dari oogonium, oosit primer, lalu oosit sekunder, dan ootit lalu menjadi ovum. Nah, jadi jawabannya yaitu E. Oogonium, oosit, dan ootit. Lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ditanyakan saluran reproduksi internal pada lelaki yang berfungsi untuk pemasakan sperma adalah A. Epididymis, B. kelenjar prostat, C. Tubulus seminiferus, D. vas deferens, E. vesicular seminalis. Nah, kita bacakan fungsi-fungsinya terlebih dahulu dari opsinya. Nah, yang pertama itu epididymis. Nah, ini epididymis yang berfungsi saluran yang berada dalam subskrotum dan keluar dari kedua testis. Nah, di sini itu sel sperma disimpan hingga matang. Nah, untuk yang kelenjar prostat, ini kelenjar prostat menghasilkan getah kelamin yang bersifat encer, penyuplai nutrisi, dan berasa agak asam sih. Nah, untuk tubulus seminiferus tempat terjadinya sperma. Jadi sperma itu terjadinya di tubulus seminiferus. Nah, untuk vas deferens, di sini vas deferens seperti saluran-saluran itu, jadi saluran yang berfungsi sebagai tempat geraknya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Jadi kita sudah tahu bahwa epididymis tempat sperma disimpan hingga matang. Jadi jawabannya adalah A. Epididymis. Baik, kita lanjut ke soal ketiga, yaitu bagian yang berfungsi sebagai pelindung dan menghasilkan enzim. Pada gambar struktur sperma di atas ditunjukkan oleh kode huruf apa? Nah, A, B, dan gitu ya, dan E, dan C. Jadi kita lihat di gambarnya. Nah, di sini sudah ada gambar. Tuh A, kepala ya, tuh A. Nah, sperma terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Nah, kepala sperma terlindungi oleh akrosom atau disebut dengan haploid. Nah, haploid yang mengandung enzim proteinase yang berfungsi saat penebusan lapisan sel telur. Jadi kepalanya itu berfungsi untuk menebus lapisan sel telur. Jadi kita sudah tahu jawabannya yaitu A, kode huruf A, kepala sperma. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.